Shalom, selamat datang di Novel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 205, kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Beberapa menit setelah Yakob membawa pergi putrinya, Raymond datang. Raymond tidak datang sendirian. Dia tahu bahwa dirinya bukan seorang negosiator yang hebat, jadi dia membawa beberapa ahli negosiator. Ya sudahlah jika keluarga Raffi panik ataupun takut. Intinya, mereka tahu bahwa pada saat ini, pada tahap ini mereka benar-benar tidak boleh bertarung dengan Rahman lagi. Hal yang mereka ketahui tentang Rahman adalah supermarket usang itu, dan juga telah dihancurkan oleh Sahrul. Tetapi keluarga Raffi masih memiliki banyak properti lain selain properti Jotun dan gedung keluarga Raffi. Mereka tidak mungkin membiarkan Rahman menghancurkan semuanya lagi. Sebenarnya kemarin di saat Kevin terkalahkan, keluarga Raffi telah ditakdirkan sudah tidak memiliki modal lagi untuk tetap bertarung dengan Rahman. Berjalan di arah benar, orang di belakang Rahman adalah Najjoan, mereka tidak mungkin bisa mengalahkan Rahman. Pasukan bawah tanah, Rahman juga sepertinya sekelompok dengan klub Martis, dan juga dapat dikatakan, klub Martis bukan dibudidayakan oleh Rahman, apa yang bisa mereka gunakan untuk bertarung dengan klub Martis? Kekuatan seni bela diri sendiri. Baiklah, bahkan Kevin yang disebut master seni bela diri juga terkalahkan. Orang di keluarga Raffi mana berani bertarung sendirian dengan Rahman? Salah satunya cara adalah mengundang pembunuh bayaran untuk membunuh Rahman. Ini adalah satu-satunya cara keluarga Raffi sekarang, juga adalah harapan terakhir mereka. Tetapi bahkan orang hebat seperti Kevin juga bukanlah lawannya Rahman, masih ada pembunuh mana lagi yang bisa membunuh Rahman. Jadi sebelum mereka menemukan pembunuh yang dapat membunuh Rahman, keluarga Raffi harus berkompromi dan mengakui kekalahan. Proses negosiasi berjalan lancar, karena keluarga Raffi yang inisiatif untuk bernegosiasi, jadi mereka mau tidak mau harus menerima banyak persyaratan yang tidak masuk akal dari Rahman. Dan terhadap hal tentang gedung keluarga Raffi dan proyek properti Jotun, Raymond lebih tidak mengungkitnya lagi. Intinya, tujuan keluarga Raffi adalah membiarkan Rahman mulai sekarang tidak menyerang keluarga Raffi lagi. Karena ini, mereka memberikan semua fasilitas pembangunan dan hasil pembangunan awal dan lainnya di Pulau Bandung kepada Rahman. Mereka tidak mengambil apapun. Sebenarnya, Rahman hanya tertarik pada villa itu. Adapun dengan bangunan lain, nantinya mereka perlu dihancurkan lalu dibangun kembali, dia sama sekali tidak peduli. Tetapi dia juga tidak ingin menghabiskan waktunya untuk bertempur dengan keluarga Raffi. Jika bisa, dia bahkan tidak ingin melihat hal ini terjadi. Ketika dia mendirikan perusahaan teknologi, dia berencana untuk bekerja sama dengan keempat keluarga besar. Karena keempat keluarga besar di kota Yusoda memang memiliki kekuatan dan latar belakang yang besar. Tetapi siapa yang menyangka keluarga Ned, keluarga Raffi begitu banyak masalah, terus-menerus membuat masalah untuknya. Terutama setelah mengetahui bahwa Aris Raffi telah bersatu dengan keluarga Gary, keluarga Ned dan lainnya untuk menyerang perusahaan Bintang 8. Selain keluarga Jordan, 3 keluarga lainnya tidak mungkin memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengannya lagi. Setelah selesai negosiasi, Raymond berjabat tangan dengan Rahman, lalu pergi bersama dengan para ahli negosiator. Rahman pergi ke Pulau Bandung bersama Messi dan lainnya lagi. Pulau Bandung telah didapatkan, Rahman berencana untuk membangunnya. Tetapi bagaimana merencanakannya? Dia juga harus membiarkan para ahli untuk merencanakan. Rahman dan lainnya tidak mengganggu evaluasi dan tes dari para ahli, dan malah pergi jalan-jalan di sekitar villa. Villa di Pulau Bandung sangat besar, dekorasinya juga sangat mewah. Seluruh total pembangunannya,
diperkirakan keluarga Raffi menghabiskan sekitar 200 miliar. Tetapi sekarang menjadi milik Rahman. Pada malam hari, setelah selesai menjamu para ahli makan, Rahman pulang. Hal di sini, dia berencana menyuruh Messi dan lainnya urus. Lagi pula dia yang mengeluarkan uang, Messi dan lainnya juga hanya mengatur saja. Pagi hari keesokan harinya, "Luna, apakah kamu sudah gila? Mengapa kamu masih menyuruh Rahman datang bersama? Kalau begitu bagaimana kamu bisa menceraikannya?" Rina mendengar Luna masih perlu menunggu Rahman untuk bersama-sama pergi ke kota. Dia mengerutkan kening sambil berkata, dalam beberapa hari ini, dia akhirnya berhasil membujuk putrinya bercerai dengan Rahman. Meskipun mereka berdua belum pergi mengurus dokumen, tetapi Luna tidak pulang dalam beberapa hari ini juga menunjukkan masalahnya. Dan dia juga telah menemukan pasangan untuk putrinya, hari ini juga akan pergi ke kota bersama mereka. Sekarang aku masih belum bercerai dengannya, mengapa dia tidak boleh ikut pergi? Kata Luna, dia tahu bahwa ibunya mencari pasangan untuk dirinya sendiri, dan juga akan membawanya ke rumah neneknya di kota, karena itu dia menyuruh Rahman ikut bersamanya. Meskipun dia perang dingin dengan Rahman, tetapi dia tidak merasa harus mencapai tahap perceraian, dan juga dia masih belum siap untuk bercerai. Yang paling penting adalah hatinya masih belum bisa melepaskan. Dia juga ingin mengambil kesempatan ini, memberi Rahman sekali kesempatan lagi untuk memberi penjelasan kepadanya. Luna, mengapa kamu masih tidak memahami Rahman? Dia kaya, juga tidak akan memberimu setengah sen pun. Dia lebih rela pergi keluar berhura-hura, juga tidak bersedia membelikanmu sebuah baju yang cantik. Pria seperti ini bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa tanggung jawab. Kamu masih tidak bercerai, apa yang sedang kamu pikirkan? Ibu memperkenalkanmu, bos ini adalah bos besar yang sesungguhnya. Nilai pasar perusahaannya sekitar 400-600 miliar. Selain itu, istrinya meninggal karena kanker. Aku dengar demi mengobati istrinya, dia menghabiskan lebih dari 80 miliar. Jika suatu hari kamu sakit, jangankan 80 miliar, bahkan 8 juta pun aku ragu Rahman akan bersedia menghabiskannya untukmu. Rina mulai mencuci otak Luna lagi. Hanya saja perkataan Rina ini tidak mungkin akan menggerakkan hati Luna. Jika ingin mengatakan kekayaan, di seluruh kota Yuzoda, dia benar-benar tidak tahu siapa yang akan lebih kaya lagi daripada Rahman. Jika ingin mengatakan menghabiskan uang untuknya, Rahman telah menghabiskan total uang sekitar 200 miliar untuknya. Alasan mengapa dia perang dingin dengan Rahman. Pertama, dia merasa Rahman membohonginya, membuatnya sangat marah. Kedua, tentang hal yang terjadi di tempat pemandian yang Rahman pergi, dia selalu tidak memberinya sebuah penjelasan. Ditambah lagi perang dingin beberapa hari ini, Rahman juga jarang inisiatif meneleponnya. Ini juga membuat dia merasa Rahman semakin lama semakin asing. Itu sebabnya dia sedikit tergoyahkan. Luna dapat mengurus masalahnya sendiri, aku tidak tahu apa yang kamu khawatirkan sepanjang hari. Ruben mengerutkan kening, lalu berkata dengan tidak sabar. Dia sudah muak dengan istrinya sendiri. Sudah menghabiskan seluruh kekayaan keluarganya, masih pergi meminjam uang dengan bunga yang tinggi. Jika kalau bukan sudah berusia lanjut, dia adalah orang yang benar-benar ingin bercerai itu. Apa yang kukhawatirkan? Ingin aku tidak khawatir, kamu dapat menyuruh Rahman memberi kita beberapa miliar. Rina berkata dengan tidak senang. Luna tak berdaya, dia merasa ibunya menyuruhnya bercerai, hanya karena Randy Lu tidak memberinya uang. Dia juga tidak tahu hal tentang Rina pergi meminjam uang, jadi dia tidak memberinya uang. Kalau tidak di dalam kartu banknya masih ada 200-an miliar, memberinya beberapa miliar, dia juga rela. Rahman sudah menghasilkan begitu banyak uang untuk keluarga kita, jika bukan karena kamu, yang menghabiskan semua uangnya, apakah sekarang keluarga kita akan menjadi seperti ini? Ruben berkata dengan dingin. Intinya Rahman memiliki uang dan tidak memberi uang untuk aku gunakan, maka aku tidak akan mengenal menantu seperti dia.
Rina berkata dengan dingin. Dan tepat di saat ini, suara ketukan pintu terdengar. Rina dengan segera memasang wajah tersenyum, lalu pergi membuka pintu. Bersambung.